Tuhan, Shalom, selamat pagi, welcome home. Kalau pada pagi hari ini dengan hati yang penuh sukacita, kita mau datang kepada Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Dia, karena Dia sudah terlebih baik dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Kita percaya Tuhan.
Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami sungguh berterima kasih karena kami tahu hanya oleh karena kasih dan anugerah-Mu, hanya oleh karena kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu ya Bapa, Kau memberikan kesempatan kepada kami semua. Satu hari lagi kami boleh menikmati matahari terbit, kami boleh menikmati pagi yang cerah, kami boleh bangun dan kami boleh kembali bernafas. Terlebih di pagi hari ini ya Bapa, di mana kami berkumpul bersama-sama untuk kami boleh merayakan satu kebaktian ibadah bersama-sama. Kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau dengan pujian dan penyembahan. Kami mau menaikkan semuanya itu bukan hanya sekedar kata-kata yang keluar dari mulut kami, tapi sungguh-sungguh biarlah pujian dan penyembahan itu ya Bapa kami naikkan dengan segala ketulusan hati kami, dengan segala kesungguhan hati kami, bahwa kami sungguh-sungguh mau bersama-sama di tempat ini khususnya sebagai jemaat-Mu. Kami memuji Engkau, meninggi-ninggikan Engkau, kami mau menyembah Engkau ya Bapa di surga. Sungguh itu adalah anugerah yang luar biasa. Kami boleh berdiri di hadirat-Mu, kami boleh berkumpul bersama-sama di hadirat-Mu, kami menikmati hadirat-Mu, kami menikmati Engkau ya Bapa. Dan biarlah saat ini, setelah kami memuji, setelah kami menyembah Engkau, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Roh-Mu sungguh-sungguh melingkupi kami semuanya di tempat ini. Dan di tengah-tengah hadirat-Mu dan di dalam hadirat-Mu ini ya Bapa, kami sungguh-sungguh mau tersungkur, duduk diam untuk mendengarkan Engkau berbicara, untuk mendengarkan Engkau berfirman bagi kami, memenuhi kami semuanya dengan firman-Mu, dan mengenyangkan kami semuanya dengan mana surgawi-Mu. Kami mau membuka telinga kami membuka pikiran dan hati kami sepenuhnya ya Bapa, untuk mendengarkan Bapa berfirman, Bapa berbicara, memperlengkapi kami semuanya dan menghidupkan kami semuanya dengan firman yang hidup yang daripada Engkau. Ini kami ya Bapa, urapi kami semuanya dan mampukan kami oleh pertolongan Roh Kudus-Mu untuk kami boleh mengerti, memahami akan firman-Mu, dan oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu kami juga mampu melakukannya, menghidupinya, mengerjakannya di dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Urapi hamba-Mu ini agar seluruh apapun yang hamba-Mu katakan, yang keluar dari lidah dan bibir hamba-Mu ini sungguh-sungguh hanyalah firman yang dari Bapa semata, yang akan memberkati kami semuanya dan juga memberkati hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan Bapa berfirman. Setiap kita yang siap untuk mendengar Bapa berfirman dan diberkati oleh firman dari Bapa, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, sukacita satu hari lagi kita bisa berkumpul untuk kita boleh memuji, menyembah Tuhan bersama-sama di tempat ini, Bapak Ibu Saudara. Satu sukacita yang besar, satu sukacita yang sungguh-sungguh kita bisa rasakan sebagai anugerah yang dari Bapa di surga. Amin. Oke, puji Tuhan. Senang bisa melihat Pak Wibowo, bisa melihat Bu Nani, kemudian Gus ya? Anton kok Agus. Saya ingat A-nya tapi kok Agus sama. Oke, sama istrinya siapa namanya sih? Palen. Oke. Puji Tuhan. Senang kembali kita bisa berkumpul bersama-sama untuk beribadahnya di hari Minggu ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita akan mencoba bersama-sama merenungkan apa yang Tuhan Yesus katakan
di dalam Matius 5 ayat ke-20. Tetapi sebelum kita membaca Matius 5 ayat 20, saya ingin memberikan satu pengantar. Nah, begini Bapak Ibu Saudara. Saya rasa kita semuanya pastinya tahu. Karena seringkali dikatakan dari mimbar, seringkali diucapkan oleh hamba-hamba Tuhan bahwa kekristenan itu bukanlah agama. Kekristenan bukanlah agama. Ya. Itu seringkali sudah kita dengar. Ya. Tetapi kalau kita melihat prakteknya, kalau kita melihat kenyataannya, maka tidak bisa dipungkiri. Sekalipun begitu sering hamba-hamba Tuhan pengkhotbah mengatakan bahwa kekristenan itu bukanlah agama, tetapi dalam kenyataan, dalam prakteknya, kita harus dengan jujur mau mengakui betapa banyak orang yang mengaku Kristen tetapi kemudian menjalankan kekristenan itu seperti agama. Ya. Maka pagi hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk kembali mengingatkan diri kita dan kemudian mempertebal pemahaman kita, sehingga kemudian itu nanti akan berimplikasi dengan tindakan-tindakan kita sebagai orang Kristen, bahwa sungguh-sungguh kita itu menghidupi kekristenan bukan sebagai agama, tetapi sungguh-sungguh menghidupi kekristenan itu sebagai jalan hidup. Sebagai jalan hidup. Kekristenan itu harus kita hidupi hari ke hari sebagai jalan hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mau pagi hari ini kita memiliki pemahaman yang semakin tebal, yang semakin benar akan hal ini. Dan saya ingin memulainya dengan Matius 5 ayat 20 yang sebentar lagi kita akan baca bersama-sama ya. Karena Matius 5 ayat 20 inilah yang kemudian nanti kita beranjak dari sini, kita kemudian akan membahasnya lebih lanjut ya Bapak Ibu Saudara. Karena Matius 5 ayat 20 ini dengan situasi kenyataan di mana banyak orang Kristen ternyata hari ini masih menganggap atau masih menjalankan kehidupan Kristennya sebagai agama, maka ayat ini penting sekali untuk kita pahami secara benar. Oke, nah Matius 5 ayatnya yang ke-20. Matius 5 ayatnya yang ke-20. Mari kita baca bersama-sama Matius 5 ayatnya yang ke-20. Sudah ketemu semua Bapak Ibu Saudara? Nah itu kan, itu yang di sana itu kalau ukurannya segitu, saya dari sini belereng lupa bawa apa namanya kacamata. Matius 5 ayatnya yang ke-20. Ya, sudah ditampilkan, saya tahu itu sudah ditampilkan, tapi hurufnya terlalu kecil buat saya dari sini. Oke, sudah ketemu Bapak Ibu Saudara? Ayo kita mau sama-sama baca ayat ini bersama-sama. Oke? Sudah ketemu semua? Oke, kita baca bersama-sama ya. Matius 5 ayatnya yang ke-20. 2, 3. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa kira-kira yang ada di benak kita ketika kita membaca ayat ini? Apa sesungguhnya yang Tuhan Yesus maksudkan ketika dia mengatakan akan hal ini? Kalau kehidupan agamamu gak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, kamu gak bisa masuk kerajaan surga.
Padahal kita tahu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu adalah orang-orang yang terpandang di bangsa Yahudi, orang-orang yang terhormat. Karena apa? Karena mereka begitu dengan sangat ketat. Mereka berusaha untuk melakukan semua hal. 613 peraturan yang disebut oleh mereka sebagai peraturan hukum Taurat. Mereka berjuang, mereka berusaha. Tentu kita masih ingat sekali waktu Tuhan Yesus bertemu dengan seorang muda yang kaya, ya kan? Yang kemudian berbicara, berdialog dengan Tuhan Yesus, berkatakan, "Guru, bagaimana aku bisa memperoleh hidup kekal?" Lakukan ini. Berarti lakukan tuamu, lakukan ini. Semua itu sudah aku lakukan dari sejak masa mudaku. Tuhan Yesus tidak bantah. Tuhan Yesus tidak ngomong begini, "Masa sih? Memang kamu melakukan semuanya?" Enggak kan? Tapi memang mereka, bangsa Yahudi, apalagi terlebih ahli Taurat dan orang Farisi, adalah orang-orang yang terpandang dan terhormat karena mereka luar biasa mau menjagai dengan cermat melakukan semuanya itu. Sehingga dalam satu ayat katakan, "Persepuluhan atas biji selasi dan jintan saja engkau sampai perhitungkan," gitu kan? Saking. Nah, kalau kemudian Tuhan Yesus katakan, kalau hidup keagamaanmu nggak lebih benar dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang demikian, kamu nggak layak masuk kerajaan surga. Loh Tuhan, apa ini? Dalam konteks bangsa Yahudi pada waktu itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, kalau mau diringkas gitu ya, ada 4 hal penting. Tentu kita 613 itu begitu banyak, ya. Tapi kalau ada 4 hal penting yang kalau kita lihat di dalam Matius 6 ayat 1 sampai 18, nggak usah dibuka ya. Nanti dibuka sendiri di rumah. Matius 6 ayat 1 sampai 18. Maka di sana ada 4 hal yang penting. Termasuk juga kemudian kalau kita bicara tentang Filipi 3 tentang hal yang ini, yang satu ini. Di sana ada 3 hal yang penting dan kemudian tambahkan 1 untuk orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Apa itu? Pertama, orang-orang Yahudi, apalagi kalau menjadi ahli Taurat dan Farisi, pasti mereka disunat pada hari ke-8. Loh, Tuhan Yesus pun juga disunat pada hari ke-8 karena dia adalah bangsa Yahudi. Itu sudah menjadi, maksudnya sunat secara fisik, sunat secara jasmani, itu sudah harus. Apalagi kalau kita baca Matius 6:18, mereka adalah orang-orang yang kemudian dalam konteks hidup keagamaan mereka harus melakukan apa? Bersedekah. Teman kita, sahabat kita sebelah, sodakoh, ya kan? Bersedekah. Coba nanti lihat ya di dalam Matius 6 itu 19. Bersedekah. Apalagi? Berdoa. Sembahyang. Kalau kita konteks hari ini kita kebaktian di rumah Tuhan. Harus. Apalagi? Berpuasa. Tidak makan, tidak minum. Dan kemudian juga hari Sabat. Minimal 4 hal ini. Hal yang penting yang pasti mereka melakukan dengan sekuat tenaga. Mereka harus sunat pada hari ke-8, mereka harus bersedekah, mereka harus berdoa, mereka harus berpuasa. Ya, Bapak Ibu Saudara, inilah 4 hal penting yang pasti harus diperjuangkan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sekalipun kalau kita membaca Matius 6 itu Tuhan sudah katakan, kamu bersedekah tapi kemudian kamu melakukannya di tempat-tempat yang terbuka, kamu berdoa, semuanya kamu ini kan. Iya, memang karena itu semuanya ada dalam aturan. Maka Bapak Ibu Saudara, sebelum saya membahas lebih lanjut, kalau orang membaca perkataan Tuhan Yesus, kalau kamu hidup keagamaan gak lebih benar daripada ini, maka reaksinya yang pertama begini, mikir,
Aduh, aku aja datang kebaktian bolong-bolong. Aduh, jangankan sedekah, hidup untuk diri sendiri saja susah. Berdoa, aduh, 5 menit saja aku ngantuk tidur. Puasa, ya puasanya bukan karena apa, karena terpaksa. Ya, bukan karena berpuasa yang karena dalam hidup keagamaan. Maka reaksi yang pertama adalah orang, lah kalau begitu ya ahli Taurat saja Tuhan Yesus ngomong kalau nggak lebih daripada ini nggak masuk surga, ya gimana caranya? Bisa, aku masuk surga, masuk kerajaan surga kalau begitu. Nggak mungkin. Pesimis. Yes, dia gini aja lah, bisa pokoknya tak jalani ya, wis sembarang wis Tuhan. Gitu kan? Atau reaksi yang kedua, ada lagi. Ini reaksi yang pertama ekstrim begini. Reaksi yang kedua ada lagi. Oh, kalau begitu berarti Tuhan mau supaya aku melakukan segala hal tadi itu melebihi orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Aku akan melakukannya dengan lebih lagi kalau begitu. Tuhan ngomong, kalau aku nggak lebih benar daripada orang Farisi dan ahli Taurat, aku nggak masuk surga. Kalau begitu, aku akan melakukannya lebih lagi. Kelihatannya rohani, karena dia akan mengatakan begini, karena aku di dalam Tuhan Yesus sekarang, aku pasti bisa lebih daripada orang Farisi dan ahli Taurat. Ayo, aku akan berjuang untuk itu. Ini satu reaksi yang di satu sisi ekstrim yang satu dengan kemudian di ekstrim yang lain. Nah, tapi kita pagi hari ini mau belajar kebenaran. Sebenarnya apa sih yang Tuhan maksudkan ketika dia ngomong dalam Matius 5:20 ini? Lebih benar yang seperti apa sebenarnya yang Tuhan maksudkan? Nah, Bapak Ibu Saudara, yuk kita mau belajar ya. Ketika Tuhan Yesus menggunakan kata di LAI menerjemahkan, jika hidup keagamaan tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, maka kata hidup keagamaan itu menggunakan kata dalam bahasa Yunani dikaiosune. Apa itu dikaiosune? Dikaiosune itu kalau mau diterjemahkan itu bisa berarti kesalehan, atau dengan kata lain itu adalah perbuatan kebenaran. Jadi perbuatan itu adalah perbuatan kebenaran. Nah, kalau ternyata bahwa kata hidup keagamaan itu sebenarnya adalah sebuah kesalehan atau perbuatan kebenaran, maka sebenarnya kalau begitu, yang Tuhan Yesus mau ngomong itu gini loh. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu melakukan perbuatan kebenaran, itu semuanya didorong, dipaksa oleh hukum, oleh hukum Taurat, oleh hukum agama. Perbuatan-perbuatan itu dipaksa dari luar, didrive dari luar ke dalam. Oleh apa? Oleh hukum agama, oleh hukum Taurat. Maka ketika sesuatu itu dilakukan dan sebuah perbuatan baik atau itu dilakukan dari luar karena dipaksa lewat peraturan, maka sekalipun hal-hal itu baik, maka sebenarnya hal-hal yang baik yang dipaksakan dari luar itu sejatinya seringkali hanya nampak luar, hanya liturgial. Maka ketika seorang itu bisa sedikit saja melakukan hukum-hukum peraturan-peraturan itu, manusia kita, daging kita ini kemudian seringkali menjadi bangga, bahkan menjadi sombong. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu kemudian terkenal dengan kesombongannya. Karena mereka merasa mampu, mereka merasa bisa. Aku
bisa melakukan, padahal mereka melakukannya. Tuhan Yesus kritik, kamu melakukannya di pasar-pasar, berdoa di pasar-pasar, memberi tangan kalian memberi, kamu pamer-pamerin. Padahal mestinya tangan kalian memberi, tangan kirimu nggak boleh tahu. Iya kan? Mereka menjadi orang-orang yang bangga dengan apa yang mereka bisa lakukan dengan peraturan-peraturan itu. Bahkan mereka menjadi sombong ketika mereka merasa berhasil melakukannya. Padahal ada begitu banyak hal yang mereka tidak bisa lakukan, tapi mereka tutup-tutupi. Sehingga seringkali orang Farisi dan ahli Taurat itu disebut sebagai orang munafik. Dan itu menjadi sebuah kejijikan di mata Allah. Tidak mungkin sebuah kebenaran itu, kesalehan itu bisa terjadi lewat peraturan dari luar ke dalam. Nggak bisa. Maka saya ingin kita belajar bahwa sebenarnya memberi judul tema khotbah pagi hari ini adalah righteousness from the inside out. Kebenaran yang dari dalam keluar. Ini prinsip kekristenan. Kalau prinsip agama itu, peraturan-peraturan agama, bahkan dalam konteks ini Yahudi, peraturan-peraturan Taurat itu coba dilakukan seolah-olah kemudian itu bisa mengubah yang di dalam. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Mengapa nggak mungkin? Nah, sejak manusia jatuh dalam dosa, Alkitab mengatakan dalam Kejadian 3, kamu mati. Betul? Alkitab mengatakan dalam Kejadian 3 ketika manusia jatuh dalam dosa, sejak itu manusia mati. Nah, kata mati di sini enggak tuh. Buktinya manusia masih hidup. Adam dan Hawa buktinya masih hidup. Apa maksudnya mati di sini? Satu, ketika manusia jatuh dalam dosa dan Allah berkata, kamu mati. Pada hari kamu memakan buah pohon pengetahuan dan baik itu kamu akan mati. Maka pada saat itu, kata mati itu artinya adalah mereka kemudian diusir dari Taman Eden. Diusir dari Taman Eden itu artinya terputus dari Allah. Padahal terputus dari Allah itu berarti mati. Kenapa? Karena Allah itu sumber kehidupan. Coba aja listrik ini, kalau terputus dari sumber arus listriknya, mati. Mati kan? Bola lampunya masih ada? Masih. Bisa nyala sendiri? Nggak bisa. Manusia terputus dari Allah, terpisah dari Allah. Yang dikatakan dalam Kejadian 3, manusia pada waktu itu Adam dan Hawa kemudian diusir keluar dari taman. Itu arti kata mati yang pertama. Arti kata mati yang kedua nggak jauh-jauh. Lanjut ke Kejadian ayat yang ke-6. Ketika kemudian di sana manusia yang sudah terusir, terpisah dari Allah itu, yang sudah mati itu, terpisah dari Allah itu, semakin hari semakin jahat. Dan ketika manusia semakin hari semakin jahat, Alkitab dalam Kejadian 6 mengatakan, firman Tuhan berkata, Roh Allah itu kemudian tidak lagi diam di dalam diri manusia. Dan dikatakan oleh Alkitab dalam Kejadian 6 ayat 3, umur manusia itu dibatasi hanya 120 tahun. Mati yang kedua adalah Roh Allah tidak lagi berdiam dalam diri manusia, dan manusia mengalami kematian secara fisik, jasmani.
Maka kalau manusia yang sudah demikian, yang sudah terpisah dari Allah, roh Allah sudah tidak lagi ada dalam diri manusia, manusia juga akan mengalami kematian jasmani, maka manusia itu benar-benar sungguh-sungguh mati. Tidak mungkin yang namanya orang mati itu bisa menghasilkan kehidupan, menghasilkan kebenaran dari dirinya sendiri. Sama seperti saya katakan, bola ini nggak mungkin nyala kalau tidak ada arus listrik, tidak mungkin nyala kalau tidak tersambung ke arus listrik. Nggak mungkin dia bisa nyala dengan sendirinya dari dirinya sendiri, tidak mungkin. Maka di dalam kekristenan kita mesti mengingat prinsip ini, bahwa manusia itu sudah terpisah dari Allah, roh Allah sudah meninggalkan manusia, dan itu membuat manusia selama-lamanya tidak akan pernah mampu hidup dalam kebenaran. Segala sesuatu apapun, peraturan sebagus apapun, firman Tuhan berkata peraturan-peraturan Allah itu, hukum Taurat itu baik, bahkan kudus. Tetapi peraturan-peraturan itu yang dari luar itu tidak akan pernah bisa menciptakan kebenaran di dalam diri manusia. Karena sejatinya memang peraturan-peraturan itu, hukum-hukum Taurat itu, Alkitab katakan diberikan supaya manusia menyadari akan dosa, akan kematiannya, akan keterpisahannya dengan Allah, akan ketidakmampuannya. Hanya Yesus nanti yang kemudian pada waktunya yang akan bisa menggenapi hukum, seluruh hukum Taurat itu. Nah, disinilah kemudian kita harus benar-benar memahami kekristenan itu sejatinya adalah sebuah jalan kehidupan di mana Allah sendiri yang berinisiatif untuk memberikan kebenaran dari dalam dan kemudian keluar. Kita gak akan pernah bisa mengusahakan kebenaran dari diri kita sendiri karena kita sudah mati. Hanya Allah saja yang bisa memulihkan kebenaran di dalam diri kita. Makanya kalau kita baca Yeskiel 36 ayatnya yang 26 sampai dengan 27. Yeskiel 36 ayatnya yang ke-26 27. Nah, dikatakan di sana di dalam Yeskiel 36 dan banyak beberapa ayat yang lain lagi di dalam Yesaya juga, ayat-ayat yang senada, ayat-ayat yang sama dengan ini. Intinya adalah Yeskiel 36 katakan, kamu akan kuberikan apa? Hati yang baru dan apa? Roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan akan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat 27 perhatikan. Rohku, kata Tuhan, akan kuberikan diam dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapan dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Maka di sini ternyata tidak mungkin manusia yang sudah mati itu bisa menghidupkan dirinya sendiri. Allah yang harus berinisiatif, yang harus memulai untuk kembali memberikan rohnya. Ini loh kekristenan. Amin Bapak Ibu. Ini kekristenan. Inisiatif Allah. Maka di dalam Yohanes 3:16 itulah kemudian Allah bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal.
Tanpa Allah berinisiatif dengan memberikan putra tunggalnya Tuhan Yesus Kristus yang nanti mungkin 2-3 minggu lagi akan kita peringati dalam perayaan Jumat Agung dan Minggu Paskah. Nggak mungkin manusia itu bisa hidup. Kita bisa hidup. Nggak mungkin, kita akan binasa. Mati artinya kita akan terpisah selama-lamanya dengan Allah. Maka Allah yang harus terlebih dahulu Dia berinisiatif. Untuk apa? Untuk memperdamaikan kembali manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu dengan dirinya lewat korban Tuhan Yesus. Supaya manusia yang terpisah dari dirinya itu sekarang kembali diperdamaikan lewat korban penebusan, lewat korban Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tanpa itu kita semuanya manusia, tidak ada satupun yang bisa hidup. Manusia semuanya binasa, mati, terpisah dari Allah, tidak memiliki roh Allah yang dikatakan dalam Roma 3:23, kehilangan kemuliaan Allah. Apa itu? Roh Allah gak ada lagi di dalam diri manusia. Manusia hanya hidup oleh bernafas, kayak zombie bisa masih bernafas, masih bisa berpikir, punya jiwa, pikiran, perasaan, kehendak, tetapi tidak lagi didiami oleh roh Allah. Maka kita sebagai orang Kristen mesti ngerti benar akan hal ini, supaya kita ketika menjalankan hidup kekristenan kita itu tidak lagi punya cara berpikir seperti orang dunia. Dengan orang agama juga nggak boleh, nggak bisa. Karena orang-orang agamawi itu ketika mereka melakukannya, mereka melakukan berbagai-bagai aturan, mungkin baik, mungkin mereka bersedekah, dengan lebih lagi mereka berpuasa ke tempat-tempat sepi, ke gunung-gunung mungkin, ya, mungkin bahkan mereka menyiksa diri mereka. Ya. Apapun yang mereka lakukan, tetap saja semuanya itu dilakukan atas dasar hukum-hukum peraturan agama. Lebih konyol lagi, lebih bahasa Surabaya ini lebih kebacut maneh, misalnya gitu ya. Ketika orang-orang yang dalam melakukan peraturan-peraturan agama, hal-hal yang baik sesuai dengan aturan agama, datang kebaktian, kemudian mungkin dalam konteks Kristen memberi perpuluhan, memberi persembahan. Kemudian apa? Bersifat transaksional. Ini loh kebacut mana bahasa kita ya. Kenapa? Transaksional, karena aku kalau memberi 10 nanti Tuhan balas 1000. Tuhan, aku beri 1000, Tuhan balas 100.000. Kalau aku beri 100.000, Tuhan balas 1 juta, gitu kan? Kalau aku rajin ke gereja, kalau aku rajin berdoa, Tuhan akan memberkati aku. Bersifat transaksional. Itu tidak mengherankan karena memang cara berpikirnya atau pemahaman kebenarannya masih kebenaran yang agama. Kalau takut, kalau aku tidak beri ini, kalau aku tidak memberi, nanti Tuhan tidak memberkati aku. Dia lakukan itu karena takut. Takut dan Tuhan tidak memberkati. Di dalam kekristenan tidak ada semuanya itu, Bapak Ibu Saudara. Kita mesti ngerti kehidupan kebenaran yang kita lakukan di dalam Kristus Yesus sebagai seorang Kristen itu adalah yang pertama. Ini dengan cepat, ada 2 hal dan 2 poin. Yang pertama, kalau kita ini orang Kristen, kalau kita ini adalah mau menghidupi kehidupan yang benar di dalam Kristus Yesus, Allah yang sudah berinisiatif memperdamaikan kita dengan dirinya, manusia dengan dirinya, lewat korban Tuhan Yesus itu, maka kita, respon kita kalau kita benar-benar orang Kristen adalah yang pertama. Kalau tadi di sana ada sunat secara jasmani, sunat secara fisik,
Maka di dalam kekristenan ada yang namanya sunat hati. Bukan cuma sekedar sunat secara fisik, tetapi sunat hati. Apa itu? Kita mengakui bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang sudah mati, yang tidak mungkin bisa hidup kalau Allah tidak memberikan Tuhan Yesus kepada diri kita, menebus kita. Dan mengakui dan bersedia setelah kita akui itu aku berdosa dan kemudian aku mau bersedia menanggalkan dosa. Itu sunat hati. Kita mengakui kita berdosa dan kemudian kita menanggalkan, bersedia untuk aku mau menanggalkan dosa ini Tuhan. Ada satu lagi selain sunat hati. Alkitab katakan sunat Kristus. Yohanes 1 ayat 12. Saya nggak baca Bapak Ibu, tapi percayalah bahwa apa yang saya akan sampaikan ini ada ayat-ayat firman Tuhannya. Ya, bukan cuma sekedar ayat dia, tapi konteksnya pun benar. Ya. Sunat hati Roma 2 ayat 28-29, Kolose 2 ayat 11. Mengakui dosa dan kemudian kita bersedia menanggalkan dosa itu. Di situ. Dan kemudian ada sunat Kristus. Apa itu? Kita percaya dan kemudian kita bersedia menerima Yesus Kristus itu menjadi penebusan atas dosa-dosa kita. Sehingga dalam Yohanes 1 ayat 12 katakan, kalau kamu bersedia, Yohanes 1 ayat 12 kita baca. Yohanes 1 ayatnya ke-12. Nah, Yohanes 1 ayatnya ke-12. Kalau kita itu bersedia, tetapi semua orang yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, sebagai penebus hidup dosanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kita percaya dan kemudian bersedia menerima Kristus itu sebagai penebus dosa, sehingga kemudian di situ kita menjadi milik Kristus. Kalau sunat hati tadi kita kemudian mengakui dosa kita dan kita bersedia menanggalkan dosa. Bersedia ya untuk menanggalkan. Kita memang tidak dengan serta-merta kemudian aku percaya Tuhan Yesus berarti semua dosaku sudah selesai. Enggak. Tapi hati kita sudah bersedia. Sunat hati kita bersedia. Sunat Kristus, kita percaya. Kita bersedia menerima penebusan Kristus sehingga kita ini menjadi milik Kristus. Dimulai di sini Bapak Ibu Saudara, kekristenan itu. Setelah Allah berinisiatif menjadikan Yesus Kristus korban penebusan, korban pendamaian, sehingga kita itu bisa didamaikan kembali, Allah itu tidak lagi murka, tidak lagi melihat segala dosa-dosa kita, tapi dia melihat penebusan Kristus itu di atas kayu salib. Maka disinilah kita memulai perjalanan kita dengan sunat hati dan sunat Kristus. Coba kita renungkan, apakah hari ini setelah perjalanan sekian waktu lamanya sebagai seorang Kristen, apakah kita sudah menjadi bagian daripada orang-orang yang bersunat hati, sebagai orang-orang yang sudah bersunat Kristus? Kita sungguh-sungguh mengakui keberdosaan kita dan kemudian Tuhan, aku berdosa, aku tidak mungkin bisa diselamatkan, tidak mungkin aku bisa masuk kerajaan surga kalau aku masih enggak bersedia menerima, mengakui dosaku dan kemudian aku mau menanggalkan ini, bersedia untuk menanggalkan. Apakah dalam perjalanan kekristenan kita, kehidupan Kristen kita itu, kita sudah bersunat Kristus? Sungguh-sungguh kita bersedia. Hanya Engkau yang membuat aku bisa menjadi anak-anak Allah. Aku menerima Engkau, aku mau menjadi milikmu. Kalau aku nggak menjadi milik Kristus, aku nggak mungkin jadi anak Allah. Atau selama ini kita nggak mengerti kebenaran-kebenaran ini, sehingga ketika kita
menjalani hidup Kristen kita tanpa sadar kita menjalaninya sebagai sebuah rutinitas keagamaan. Tapi kita nggak ngerti, kita nggak tahu. Tapi karena kita nggak pernah diajar. Pagi hari ini kita mesti mengerti di mana kita mesti memperbaiki diri di dalam kehidupan kekristenan kita. Saya mengajak kita untuk merenungkan, Bapak Ibu Saudara. Sudahkah aku bersunat hati? Sudahkah aku bersunat Kristus? Sudahkah sungguh-sungguh aku ini mengakui dosaku dan bersedia untuk menanggalkannya? Sudahkah aku ini sungguh-sungguh percaya akan penebusan Kristus sehingga aku sungguh-sungguh ditebus oleh Dia dan menjadi milik Kristus? Sehingga ketika aku menjadi milik Kristus, aku kemudian di dalam Kristus itu aku menjadi anak Allah. Sudahkah aku memiliki itu dalam hati? Pastikan ya Bapak Ibu Saudara. Ayo, poin yang pertama ini mulai pagi hari ini harus kita pastikan di tempat ini, Bapak Ibu Saudara, kita yang bersama-sama menjadi jemaat Tuhan, jemaat Kristus di tempat ini. Saya tidak ingin sebagai seorang yang diberi kasih karunia untuk menggembalakan domba-domba Allah, jemaat-jemaat Kristus yang ada di tempat ini, saya tidak rela, saya tidak mau, dan saya percaya Tuhan juga tidak mau kalau sampai ada satu di antara kita yang tidak mengerti akan hal ini. Saya mau memastikan bahwa kita semua ngerti, tahu ini, sehingga kita tidak hanya sekedar oh iya kekristenan itu bukan agama, tapi nggak ngerti esensinya gitu loh. Dimulai di poin yang pertama ini. Ayo, kita sudah bersunat hati, kita sudah bersunat Kristus. Baru disinilah nanti kemudian kita akan mulai ke hal yang berikutnya, hal yang kedua. Maka pagi hari ini nanti, setelah kita mendengarkan khotbah ini, sebelum kita pulang, sebelum kita menutup ibadah ini, pastikan dua hal ini. Hal yang pertama, sunat hati dan sunat Kristus. Sungguh-sungguh, kalau belum, bertobat. Sebelum meninggalkan tempat ini, sebelum menyelesaikan ibadah ini, Tuhan, mungkin aku selama ini salah. Aku mau bertobat. Pulihkan aku. Saya mengajak saudara di hadapan Tuhan. Amin. Nah, kalau kita sudah bersunat hati, kita sudah bersunat Kristus, sudah yang namanya pertobatan sejati, bukan cuma sekedar mengalami ritual baptisan air, bukan sekedar hanya mulut kita yang mengaku percaya Yesus, tapi sungguh-sungguh kita seperti yang saya katakan, mengaku dosa dan bersedia menanggalkan dosa-dosa itu, bersedia untuk ditanggalkan dosa-dosa kita, percaya dan bersedia menerima penebusan Kristus dan kita menjadi miliknya. Maka yang kedua, di sini barulah kemudian kita akan bisa memasuki yang namanya hidup kembali di dalam Kristus. Apa itu? Tadi pertama di depan saya katakan, apa itu mati ketika manusia jatuh dalam dosa? Manusia terpisah dari A, tidak lagi punya relasi dengan A. Yang kedua, roh Allah tidak lagi ada di dalam diri manusia. Maka setelah kita bersunat hati, kita bersunat Kristus, maka disinilah kemudian Yohanes 1 tadi, aku akan memberikan kuasa. Apa itu kuasa? Roh Kudus. Roh Allah itulah yang kemudian diberikannya lagi, seperti Yeskiel katakan, aku akan memberikan rohku tinggal di dalam kamu. Maka ketika Allah memberikan rohnya tinggal di dalam kita sebagai orang-orang Kristen di dalam Kristus Yesus, maka kita kembali bisa berelasi dengan sang sumber kehidupan.
apa? Oleh karena Roh Kudus, oleh karena Roh Allah itu sudah diberikannya tinggal di dalam kita, maka kita menjadi lahir kembali, kita dihidupkan lagi yang dari yang tadinya mati. Maka disinilah sekarang kita hidup di dalam Kristus. Nah, barulah kalau Roh itu sudah Allah berikan, maka di sini Roh Kudus itu adalah Roh kebenaran. Firman Tuhan katakan Yohanes, aku akan mengutus, aku tidak akan meninggalkan kau seorang diri, akan mengutus Roh kebenaran itu yang akan menuntun kamu ke dalam seluruh maka relasi kita dengan sang sumber kehidupan terjalin lagi. Roh Allah, Roh kebenaran itu ditaruh. Maka disinilah kemudian righteousness from inside to outside itu mulai akan berlangsung, Bapak Ibu Saudara. Maka dalam relasi dengan Allah yang hidup, sang sumber kehidupan itu, maka kita harus kemudian terjadi apa? Dua hal. Apa itu? Kita harus mulai mengalami yang namanya pengenalan yang benar akan Allah yang hidup. Sudah sekian lama kita mati, kemudian ketika kita menerima Roh Kudus karena kita mau bersunat hati, kita mau bersunat Kristus, maka kemudian kita mulai belajar memiliki pengenalan yang benar. Apa sih pengenalan itu? Nah, bukan cuma sekedar belajar dengan firman, bukan cuma sekedar belajar teologi. Katakanlah seperti saya beberapa waktu yang lalu, mungkin saya mengambil program S2 teologi, kemudian belajar banyak hal, kitab bahasa Ibrani, Yunani, begitu. Bukan cuma sekedar itu, bahwa kemudian dengan itu, oh kalau gitu semakin kenal. Enggak, itu semakin memiliki pengetahuan tentang tetapi seberapa banyak pun pengetahuan Allah, apakah dibatasi oleh pengetahuan, mana bisa kita? Enggak kan? Memang bukan itu. Maka kedewasaan seorang Kristen bukan ditentukan oleh seberapa banyak pengetahuannya tentang Allah, tetapi seberapa banyak. Nah, disinilah akan terjadi proses bagaimana kebenaran-kebenaran oleh Roh Kudus yang dari dalam itu mulai keluar. Siapa yang mengeluarkannya? Roh Kudus. Maka kemudian di dalam Galatia 5, semua hal-hal yang baik itu disebut sebagai buah roh. Sebagai buah roh. Bukan sebagai buah karena kita. Bukan. Sebagai buah Roh Kudus, karena memang Roh Kudus yang mengerjakannya di dalam. Ini loh bedanya. Lo kalau tanpa luar gak ada beda. Maka seringkali orang mengatakan begini, kalah kamu. Orang yang sono lu, wah luar biasa, memberinya, sedek ininya, waduh kamu kalah lah pokoknya. Sebentar. Orang itu mengatakan begitu sebenarnya tidak tahu. Yang Tuhan lihat itu sebenarnya, yang Tuhan mau. Lu itu baik, bukan itu tidak baik, itu baik. Tetapi firman Tuhan buat orang Kristen berkata, bukan cuma sekedar baik. Orang Kristen itu Tuhan katakan, Alkitab katakan menjadi sempurna. Bukan cuma sekedar baik, bahkan menjadi kudus. Tidak ada. Terus kemudian kita ngomong, memangnya bisa kudus? Memangnya bisa sempurna? Tidak bisa. Kecuali kita memiliki relasi yang intim dengan Tuhan, dan kemudian Roh Kudus itu yang kemudian berkarya mengeluarkan buah-buah kebenaran di dalam diri kita. Tidak bisa.
Kalau dalam Yohanes 15 pokok anggur yang benar itu, tidak mungkin kita kalau tidak nempel bisa mengeluarkan apapun yang baik. Betul? Itu nilai orang Kristen. Bukan soal seberapa besar kuantitasnya, tetapi kualitasnya itu seperti apa? Kualitasnya itu harus lahir dari roh, dari keintiman dengan Allah. Bukan karena kemauan kehendak kita sendiri, bukan karena kedagingan kita sendiri. Perbuatan apa sebaik apapun, kalau itu keluar dari kedagingan kita, itu adalah sebuah kain kotor di hadapan Tuhan. Tetapi sekecil apapun perbuatan baik kita atau pemberian kasih kita, kalau itu keluar dari keintiman dengan Tuhan, keluar oleh karena Roh Kudus, itu sungguh-sungguh bernilai di mata Allah. Ini loh Bapak Ibu Saudara, kita nggak boleh salah lagi. Maka kita akan bisa memberikan persembahan kehidupan kita, tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Kita mulai mengalami yang namanya pembaharuan budi yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Efesus 4 ayat 22 sampai dengan 24. Ya. Cukup mengenai manusia baru. Kamu akan dibaharui dalam pikiran dan rohmu oleh Roh Kudus. Nah, kalau sudah terjadi begitu, maka hidup kita sebagai orang Kristen akan benar-benar bisa menjadi alat, menjadi saluran. Saluran apa? Saluran berkatnya Tuhan, menjadi saluran kasihnya Tuhan, bisa menjadi saluran kuasanya Tuhan. Disitulah bagaimana seorang Kristen itu menjadi alat peraga, di mana Allah lewat Roh Kudusnya yang di dalam kita itu menggunakan tubuh kita, hidup kita, menampilkan perbuatan-perbuatan Allah yang baik. Sehingga kemudian Alkitab berkata, orang ketika melihat engkau akan memuliakan Bapa di surga. Karena yang keluar ini keluar secara roh, lewat keintiman tadi, lewat relasi tadi. Itu bedanya, Bapak Ibu. Maka kemudian kita akan bisa ada di tengah-tengah dunia ini, memperagakan kebenaran-kebenaran Allah dari dalam keluar, untuk kemuliaan Allah. Ayo, tim musik bisa kembali, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari ambil waktu sejenak untuk kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar, Bapak Ibu Saudara, supaya dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita tidak terjebak lagi untuk hidup menghidupinya hanya sekedar sebagai agama Kristen. Tapi mari kita mulai menjalani kehidupan kekristenan kita sungguh-sungguh sebagai sebuah kehidupan kekristenan dalam keintiman, dalam relasi yang sudah dipulihkan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagaimana ketika kita suami istri membangun sebuah keintiman, maka seharusnya lebih lagi kita dengan Tuhan membangun keintiman di dalam roh, sampai kita sungguh-sungguh menjadi satu roh dengan Tuhan, sampai kita sungguh-sungguh benar-benar bisa menjadi satu roh dengan Tuhan. Dan kemudian kita sungguh-sungguh dengan rela kita menggenapi Roma 12 ayat 1 dan 2. Kita sungguh-sungguh dengan rela mempersembahkan hidup kita menjadi sebuah korban
Untuk kemudian Roh Kudus kemudian akan menuntun, memimpin kita mengalami pembaharuan budi. Kita dipulihkan, dibaharui dari hari ke hari, sehingga kebenaran yang dari Roh Kudus, yang adalah roh kebenaran itu, akan mengalir keluar dari hidup kita. Seperti yang firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus katakan, air hidup itu, kalau aku memberi kamu air dari sumur ini, ketika dia bertemu dengan seorang perempuan di sumur itu, akan membuat kamu haus lagi. Tetapi air yang kuberikan, yaitu Roh Kudus, akan mengalir keluar tiada henti-hentinya. Amin. Itu yang seharusnya terjadi dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan satu angkat, kita satu lagu, kemudian kita akhiri ibadah ini. Berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Mari kita meresponi akan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar pagi hari ini. Kita melihat introspeksi ke dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen yang sudah kita jalani selama ini. Adakah kita sungguh-sungguh sudah bersunat hati? Adakah sungguh-sungguh kita sudah bersunat Kristus? Memiliki pengenalan dan benar akan Dia, memiliki keintiman oleh karena relasi kita dengan Bapa sudah dipulihkan lewat pengorbanan Tuhan Yesus. Adakah kita semakin intim, semakin hari semakin intim dengan Dia, sehingga Roh Kudus itu yang
mendengarkan sebagian firman-Mu. Kami sudah membuka hati kami, pikiran kami, telinga kami untuk mendengarkan Engkau berbicara. Dan firman-Mu sudah Kau nyatakan di tengah-tengah kami. Bapak, sebelum kami pulang dari tempat ini, biarlah setiap kami oleh pertolongan Roh Kudus-Mu ya Bapa, pribadi lepas pribadi, sebelum kami keluar dari ruangan ini, dalam kasih kemurahan dan anugerah-Mu ya Bapa, biarlah kiranya Engkau membelas kasihani kami, sehingga tidak ada satupun di antara kami yang saat ini ada di ruangan ini yang hanya menjalani lagi kehidupan Kristen kami sebagai hidup agamawi. Sungguh-sungguh kami mau memastikan pagi siang hari ini, keluar dari tempat ini kami sudah mengambil komitmen untuk kami bersunat hati, kami bersunat Kristus. Sungguh-sungguh kami mau memulai memiliki pengenalan yang benar akan Engkau. Kami memiliki keintiman, semakin hari semakin intim oleh pertolongan Roh Kudus-Mu yang sudah Kau berikan di dalam kami. Dan oleh karena korban Tuhan Yesus di atas kayu salib yang memulihkan relasi kami dengan Bapa di surga, sehingga kami semua adalah orang-orang yang tidak lagi mati, tetapi kami adalah orang-orang yang hidup kembali di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, belas kasihani kami, tolong kami dan ampuni kami. Kami mau menjalani hidup kekristenan kami mulai sejak siang hari ini sampai ke hari-hari ke depan, bahkan untuk sampai selamanya Tuhan Yesus datang, sebagai kehidupan dalam relasi yang semakin intim dengan Engkau. Sehingga lewat keintiman itu akan melahirkan perbuatan-perbuatan benar, kesalehan-kesalehan yang bukan dari kedagingan kami, tetapi kesalehan-kesalehan dan perbuatan-perbuatan yang benar, hasil dari keintiman kami dengan Engkau. Oleh karena kami satu roh dengan Engkau, oleh karena itu dihasilkan oleh Roh Kudus-Mu, roh kebenaran itu yang ada di dalam kami. Tolong kami ya Bapa, setiap kami semuanya, dan mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Kau nyatakan di tengah-tengah kami. Kami percaya dengan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus, kami semuanya diubahkan, dibaharui, dipulihkan oleh firman yang dari Bapa di surga, yang baru saja kami dengar. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami mengangkat tangan kami. Bapak, kami mau meninggalkan tempat ini. Kami mau berpisah satu dengan yang lain, mengakhiri ibadah bersama kami siang hari. Oleh karena itu kami mengangkat tangan kami ya Bapa, dan kami mohon kepada Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kiranya Bapa di surga, Bapa yang maha baik itu, saat ini ketika kami mengangkat tangan kami, Bapa mencurahkan berkat-berkat yang terbaik, anugerah yang terbaik dari surga turun atas kehidupan kami, atas keluarga kami, atas pekerjaan kami, dan atas apapun yang tangan kami lakukan dan kerjakan. Semuanya diberkati oleh Bapa di surga. Dan biarlah kiranya cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan oleh Roh Kudus, itulah yang senantiasa akan menguatkan kami, meneguhkan, menolong kami, dan memimpin kami menjalani hari-hari hidup kami, dari mulai sejak siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kami semuanya adalah orang-orang hidup di dalam Kristus Yesus, yang diberkati, yang ditolong dan dipimpin oleh Allah sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah diberkati oleh Allah, sama-sama kita katakan